kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gregorius Sinar Lumban Siantar. Nama saya Angela Manuku. Nama saya Armondong Jariasite. Nama saya Kevin Alfian. Yang pertama itu ada sejarah PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya bermula dari penemuan efek fotovoltaik oleh Alexander Edmund Becquerel pada tahun 1839. Pada tahun 1883, Charles Fritts membuat sel surya pertama meskipun dengan efisiensi yang sangat rendah. Pengembangan teori efek fotolistrik diperkuat oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Sel surya silikon modern dikembangkan oleh Bell Laboratories pada tahun 1954 dan pertama kali digunakan dalam satelit Vanguard 1 pada tahun 1958. Krisis energi pada tahun 1970-an mendorong penggunaan tenaga surya secara komersial. Sejak awal 2000-an, teknologi PLTS berkembang pesat dengan biaya produksi yang semakin murah dan efisiensi yang lebih tinggi. Di Indonesia, pengembangan PLTS mulai digencarkan sejak tahun 2010-an, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik dengan menggunakan energi surya dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi. Fotovoltaik dapat mengubah secara langsung energi surya menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotolistrik. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari PLTS itu sendiri. Yang pertama, matahari menghasilkan sel surya, di mana sinar matahari mengenai panel surya dan diserap oleh sel-sel fotovoltaik. Yang kedua, perubahan energi matahari, di mana sel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau arus DC. Yang ketiga, ada inverter mengubah arus DC ke arus AC, di mana arus DC kemudian diubah menjadi arus bolak-balik oleh inverter. Yang keempat, penyaluran listrik, di mana listrik AC dapat dialirkan ke jaringan listrik dan digunakan untuk penerangan atau peralatan elektronik. Yang kelima, penyimpanan energi, di mana listrik yang terpakai dapat disimpan dalam baterai atau digunakan ketika sinar matahari tidak tersedia. Yang keenam, penggunaan energi, di mana listrik AC siap digunakan untuk berbagai keperluan seperti penerangan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari PLTS. Yang pertama itu adalah PLTS off-grid. Jenis PLTS ini tidak terhubung ke jaringan listrik utama. Umumnya PLTS off-grid digunakan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik. Jenis PLTS ini biasanya memiliki baterai penyimpanan listrik sehingga dapat digunakan ketika sinar matahari tidak tersedia. Yang kedua itu PLTS atap. PLTS atap adalah pembangkit listrik yang dipasang di atap bangunan. Jenis ini cukup umum ditemukan di Indonesia, khususnya di rumah-rumah atau di gedung perkantoran. Yang ketiga adalah PLTS on-grid. PLTS on-grid adalah jenis pembangkit listrik yang sistemnya terhubung ke jaringan listrik utama. Yang keempat, PLTS hybrid. Jenis pembangkit listrik ini mengombinasikan PLTS dengan sumber energi lain, seperti generator atau diesel. Alhasil, pembangkit listrik ini dapat memanfaatkan energi dari matahari, sekaligus dimanfaatkan saat sinar matahari tidak tersedia dengan menggunakan generator. Yang kelima adalah solar floater. Solar floater adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terpasang di permukaan air seperti bendungan atau danau. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari PLTS. Yang pertama itu adalah panel surya. Panel surya adalah suatu alat yang akan mengubah energi matahari ke energi listrik melalui prinsip kerja efek fotovoltaik. Yang kedua adalah solar charge controller. Solar charge controller adalah peralatan elektronik yang berfungsi untuk mengatur arus listrik ke baterai-baterai. Yang ketiga itu adalah baterai. Baterai merupakan komponen penting dalam PLTS off-grid karena berfungsi menyimpan energi listrik dari modul surya.
Yang keempat itu adalah inverter. Inverter adalah komponen elektronik yang akan mengubah arus listrik DC ke arus listrik AC. Oke, baik lagi dengan saya Kevin Alfian. Kelebihan PLTS: 1. Ramah lingkungan. 2. Sumber energi terbarukan. 3. Operasional rendah. 4. Mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. 5. Menyediakan energi terdesentralisasi. 6. Potensi peningkatan nilai properti. 7. Menghemat tagihan listrik. 8. Mengurangi pengeluaran adalah 1. Biaya awal lebih tinggi. 2. Ketergantungan pada cuaca. 3. Kebutuhan ruangan yang luas. 4. Limbah elektronik. 5. Perawatan yang lebih rumit dan PLTS terapung. 6. Dampak sosial. 7. Tidak bisa dipindahkan ke PLTS atap. 8. Pemeliharaan baterai. 9. Keterbatasan akses jaringan. Oke, jadi kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui teknologi fotovoltaik. Sejak ditemukannya efek fotovoltaik pada tahun 1839, teknologi ini terus berkembang menjadi lebih efisien dan terjangkau. PLTS terdiri dari berbagai jenis seperti off-grid, on-grid, PLTS atap, hybrid, dan solar floater. Dengan komponen utama berupa panel surya, solar charge controller, baterai, dan inverter. PLTS memiliki sejumlah kelebihan seperti ramah lingkungan, menggunakan sumber energi terbarukan, biaya operasional yang rendah, serta mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, PLTS juga memiliki kekurangan, antara lain biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada kondisi cuaca, kebutuhan ruang yang besar, serta perlunya perawatan rutin, khususnya pada sistem baterai. Secara keseluruhan, PLTS menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih dan akses listrik untuk daerah-daerah terpencil.